Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview materi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Aptikom atau aplikasi komputer ekonomi. Jadi jika teman-teman ada yang bingung tentang mata kuliah Aptikom Ekonomi atau yang biasa disebut manajemen proyek, bisa kunjungi di blog saya sintaamorizky.blogspot.com. Oke, saya akan mereview tugas yang pertama, yaitu tentang transportation. Transportation pada umumnya, sebentar ini lagi loading. Oh ini, udah. Transportation pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Modul transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimkan total waktu pengangkutan. Pada modul transportation, menggunakan POM for Windows akan memberikan pilihan pemecahan kasus menggunakan 4 pilihan metode, yaitu yang A, Any Starting Method, yang B, Northwest Corner Method, yang C, Minimum Cost Method, dan yang D, Vogel's Approximation Method. Pada kasus transportasi, dapat terjadi kelebihan maupun kekurangan jumlah barang yang tersedia dan diminta, antara lain yang pertama, jumlah barang yang tersedia atau supply sama dengan jumlah barang yang diminta atau demand. Yang kedua, jumlah barang yang tersedia lebih besar dari jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ini muncul dummy destination. Yang ketiga, jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ini muncul dummy scores. Oke, yang kedua itu ada assignment. Ini assignment. Pengertian dalam dunia bisnis dan industri sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan penugasan yang optimal dari berbagai sumber yang produktif untuk melakukan tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah penugasan akan mencakup sejumlah sumber yang mempunyai tugas. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula.
Contohnya penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Oke. Jadi ini yang modul kedua. Kemudian kita ke modul ketiga, yaitu BEP. Nah, ini BEP atau Break-Even Cost Volume Analysis. BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. BEP atau CPA dalam POM biasanya digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pemilihan lokasi pabrik. CPA digunakan untuk mendapatkan titik indifferent antar dua pilihan yang didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Adapun break-even merupakan salah satu kasus atau bagian dari CPA di mana kasus tersebut hanya ada satu biaya tetap, satu biaya variabel, dan satu pendapatan per unit. Titik break-even itu sendiri menunjukkan volume atau pendapatan yang hanya bisa menutup total cost. Data yang dibutuhkan variabel cost per unit, fixed cost, dan revenue per unit. Kemudian kita ke tugas pertemuan keempat. Nah, ini tugas pertemuan keempat itu tentang integer programming. Integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming atau programasi integer sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Kemudian kita ke tugas pertemuan yang kelima tentang location dan inventory. Yang pertama itu ada location. Pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Kemudian inventory. Inventory model ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan penyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Yang tercakup dalam sistem persediaan bahan baku ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Modul ini merupakan variasi dari model EOQ atau Economical Order Quantity. EOQ adalah suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Dalam perhitungan EOQ digunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pola pemakaian bahan baku tetap. Yang kedua, terdapat persediaan yang cukup di pasar bebas. Yang ketiga, terdapat tingkat harga yang sama dalam satu periode.
Yang keempat, terdapat tingkat biaya yang sama dalam satu periode. Yang kelima, bahan baku yang direncanakan pembeliannya adalah bahan baku di mana jumlah unit fisik yang dipergunakan sedang, sedangkan nilai rupiahnya juga sedang. Dari asumsi model EOQ, maka konsep TIC atau Total Inventory Cost atau biaya total persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut. TIC sama dengan setup cost plus holding cost. Perilaku biaya pesan tidak dipengaruhi oleh berapa unit yang dipesan, tetapi dipengaruhi oleh berapa kali kita melakukan pemesanan. Untuk biaya simpan tergantung dari banyaknya barang yang disimpan dari rata-rata persediaan dikalikan biaya simpan per unit per periode. Kemudian ada safety stock atau iron stock, yaitu persediaan minimal yang harus ada untuk menjamin kelancaran proses produksi akibat adanya kemungkinan kekurangan persediaan atau out of stock. Oleh karena itu, sebisa mungkin persediaan minimum jumlahnya harus ditekan atau seminimal mungkin. Out of stock bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, penggunaan bahan dasar di dalam proses produksi yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Yang kedua, pesanan atau pembelian bahan dasar tidak dapat datang tepat pada waktunya, atau lead time tidak terpenuhi atau tidak tepat. Kemudian ada reorder point atau ROP, adalah titik pemesanan kembali, yaitu saat kondisi barang persediaan ada beberapa unit kita harus melakukan pemesanan kembali mengingat adanya kebutuhan untuk safety stock dan kebutuhan selama waktu menunggu atau lead time. Kemudian kita lanjut ke tugas pertemuan ke-6 tentang linear programming. Yang pertama di pengertian. Linear programming atau LP adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas, atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Ada dua model dalam linear programming, yaitu yang pertama model grafik. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal dua variabel, guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua, model simplex. Model simplex digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui iterasi, di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti model grafik linear, untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimisasi dan biaya minimum atau minimisasi. Namun pada model simplex jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data dalam POM harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel, yang kedua, fungsi tujuan, yang ketiga, fungsi kendala atau batasan. Setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan pada program POM for Windows. Kemudian langsung ke tugas pertemuan ke-7. Tentang berarti ini ke-6, ke-7-nya itu udah soal UTS.
lanjut ke pertemuan 8 tentang forecasting. Nah, ini forecasting pengertiannya. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Misalnya data penjualan untuk memprediksi masa depan permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series yang dalam POM meliputi metode Knife Moving Average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel atau misalnya permintaan adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana atau hanya satu variabel bebas atau regresi berganda atau variabel bebas lebih dari satu. Model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perkiraan. Tujuannya untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah penyelesaian masalah peramalan atau forecasting. Yang A, time series atau runtut waktu. Input analisis time series adalah serangkaian angka yang mewakili data melalui periode waktu. Sedangkan hasilnya adalah selalu perkiraan untuk periode berikutnya. Hasil tambahan yang disajikan bervariasi sesuai dengan teknik yang dipilih. Untuk setiap teknik, output meliputi urutan perkiraan yang dibuat pada data masa lalu dan perkiraan untuk periode berikutnya. Bila menggunakan analisis tren atau dekomposisi musiman, perkiraan dapat dibuat untuk lebih dari satu periode waktu ke depan. Kemudian yang selanjutnya itu tugas pertemuan ke 10, karena tugas pertemuan 8 sama 9 itu topiknya sama, forecasting. Tugas pertemuan ke-10 tentang networks. Ini ya, pengertiannya, networks atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model atau model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Yang pertama, minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat atau poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Misalnya digunakan untuk menentukan cara terbaik atau efisien untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Yang kedua, maksimal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Yang ketiga, shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan jalur terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Oke. Kemudian kita lanjut ke tugas pertemuan ke 11 tentang project management atau per GPM. Oke, kita lanjut ke yang tugas pertemuan ke-11 tentang ini project management atau per GPM.
Ini pengertiannya, manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek, mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program atau PERT dan metode jalur kritis atau Critical Path Model atau CPM. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Untuk teknik telaah dan evaluasi, program aktivitasnya berbasis pada jalur atau Activity on ARC atau AOA, sedangkan CPM aktivitasnya berbasis pada titik atau Activity on Node atau AON. Kemudian kita ke tugas pertemuan ke-12. Nih, tentang waiting lines atau antrian. Pengertiannya, model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antrian yang A single channel single pass, yang B single channel multi pass, yang C multi channel single pass, yang D multi channel multi pass. Oke, langsung ke materi terakhir, yaitu productivity dan quality control. Nah, ini yang pertama productivity. Pengertiannya, produktivitas didefinisikan sebagai rasio output untuk input. Dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuannya menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Yang kedua ada quality control. Pengertiannya, tujuan menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh para supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak meneruskan kepada para konsumen. Untuk itu diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.